Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan materi mengenai cost volume profit analysis atau analisis titik impas, ya, atau biasa juga disebut dengan break even point atau BEP. Nah, kuantitas penjualan atau key yang menghasilkan total pendapatan sama dengan total biaya. Jadi BEP itu analisis break even point itu total biaya, ya, total biaya sama dengan total pendapatan. Artinya perusahaan itu tidak mengalami keuntungan, juga tidak mengalami kerugian. Laba operasinya kan sama dengan 0. Nah, tujuan dilakukan analisis titik impas ini adalah untuk merencanakan laba operasi. Nah, perhitungan pada kasus F di atas, ya, pas kasus F yang telah kita bahas di video sebelumnya, salah satu rumus BEP ya diketahui. BEP sama dengan total fixed cost atau total biaya tetap dibagi dengan contribution margin per unit. Ya. Nah, ini rumus ini menghasilkan BEP dalam unit, ya, atau bisa juga menggunakan rumus BEP sama dengan fixed cost dibagi dengan P. P itu adalah harga per U adalah unit, berarti harga per unit, dikurangi dengan fixed cost per unit. Variable cost per unit, ya, atau biaya variabel per unit. Ya, sama saja CM per unit ini ya hasilnya dari harga per unit dikurangi dengan variable cost per unit, ya, seperti yang ini. Harga per unit dibagi dengan dikurangi dengan biaya variabel per unit. Oke. Sehingga ini rumus yang atas ini adalah mencari BEP dalam unit. Ya, BEP dalam unit. Nah, ada juga rumus yang lain. Rumus ini adalah mencari BEP dalam satuan moneter, ya, misalnya dalam rupiah. Nah, rumus ini yang nanti akan sering digunakan, ya, yang dalam satuan rupiah. Rumusnya yaitu BEP sama dengan fixed cost atau biaya tetap per 1 minus variable cost dibagi dengan sales atau penjualan. Ya, saya ulangi lagi. BEP sama dengan fixed cost dibagi dengan 1 minus variable cost dibagi dengan sales atau penjualan. Oke. Nah, ini di sini sudah ada informasi mengenai laporan laba rugi, ya. Kemudian kita nanti akan menghitung atau melakukan analisis break even point. Nah, informasinya sebelah kiri ini menggunakan metode akuntansi, ya. Kemudian yang sebelah kanan adalah metode contribution margin. Ketika menggunakan metode akuntansi, cara menentukan harga laba kotor yaitu dari penjualan atau pendapatan dikurangi dengan harga pokok penjualan. Kemudian untuk menentukan laba operasi maka dikurangi dengan biaya-biaya operasi. Apa saja biayanya di sini dicantumkan, ada biaya overhead pabrik, ada biaya administrasi, dan ada biaya distribusi. Totalnya 1.500.000. Ya, laba operasinya yaitu 600.000. Dari laba kotor dikurangi dengan laba operasi. Oke. Kemudian yang sebelah kanan adalah metode contribution margin. Ya. Cara menghitungnya dari pendapatan penjualan kemudian dikurangi dengan biaya variabel. Apa saja biaya variabelnya? Ada biaya bahan, kemudian TKL, overhead, administrasi, dan distribusi. Nanti setelah dijumlahkan, hasilnya ketemu berapa, kemudian dikurangi dengan penjualan. Untuk menghasilkan contribution margin. Ya, setelah dihitung contribution margin, kemudian kita hitung biaya tetapnya,
Ya, biaya tetap itu bisa berasal dari biaya overhead, biaya administrasi, kemudian biaya distribusi. Totalnya berapa nanti akan mengurangi contribution margin ya untuk menghasilkan laba operasi. Ya, hasilnya sama tetapi hanya penempatan biaya-biayanya ini yang berbeda ya antara metode akuntansi dan metode contribution margin. Nah, untuk perhitungan analisis BEP menggunakan laporan laba rugi yang disusun dengan pendekatan contribution margin, ya, yang sebelah kanan ini, di mana metode ini yaitu memisahkan biaya variabel dan biaya tetap, ya, maka perhitungan atau analisis BEP-nya adalah sebagai berikut. Tadi sudah dipelajari ya untuk rumusnya fixed cost. Fixed cost-nya yaitu 1.800.000, kita tuliskan di sini, dibagi dengan 1 minus apa rumusnya? Variable cost dibagi dengan sales. Ya, variable cost-nya totalnya adalah 2.600 ya, 2.600 dibagi dengan sales. Sales-nya adalah penjualan 5 juta. 2.600 dibagi dengan 5 juta. Totalnya adalah Rp3.750. Ya, ini perhitungan ketika menggunakan satuan moneter ya, yang ini, yang rumus yang ini. Ketika menggunakan rumus yang atas ya, dalam bentuk unit, dalam satuan unit, maka nanti BEP-nya yaitu 150.000 unit. BEP-nya yaitu 150.000 unit. Jadi nanti ketika perusahaan itu menjual 150.000 unit, maka perusahaan itu tidak mengalami kerugian dan tidak mengalami keuntungan. Ya, laba operasinya akan 0. Oke. Nah, untuk grafiknya, grafik BEP-nya adalah sebagai berikut. Ya, garis yang atas ini atau garis vertikalnya adalah rupiah. Kemudian garis mendatar horizontalnya adalah Q yaitu kuantitas. Ya, kemudian kita tuliskan terlebih dahulu kuantitasnya ya. Untuk BEP-nya yaitu 150.000 unit dituliskan di sini. Kemudian yang sebelah sini adalah unit yang dijual yaitu 200.000 unit ya, 200.000 unit. Oke. Kemudian yang garis rupiahnya yang titik perpotongan ini dituliskan rupiah BEP-nya yaitu 3.750. Kemudian yang di garis ini ya di titik sebelah sini adalah titik penjualannya. Ya, rencana dalam penjualan rupiah 5 juta rupiah. Oke. Kemudian untuk yang garis putus-putus mendatar ini yaitu fixed cost atau biaya tetap. Ya, ini jumlahnya akan tetap sama ya pada range tertentu. Kemudian variable cost ya atau biaya variabel VC. Kemudian yang garis sebelah sini TR adalah total revenue ya atau sales line ya, garis penjualan. Kemudian yang garis ini TC adalah total cost ya, garis total biaya. Oke, jadi seperti itu. Nah, asumsinya kita akan baca secara sekilas ya mengenai asumsi. Biaya dapat dipisahkan ke dalam biaya variabel dan biaya tetap. Ya, tadi ya, biaya variabel dan biaya tetap. Jadi ini ada biaya variabel dan biaya tetap. Fixed cost and variable cost. Kemudian berlaku untuk range tertentu atau relevan range tertentu. Nah, ini hanya berlaku pada relevan yang warna ini ya, apa namanya, abu-abu ini ya, relevan range tertentu dari 1.500 unit sampai dengan 2.000 unit. Kemudian yang nomor 3, harga tetap meskipun jumlah penjualan berubah. Ya, ini hukum penawaran dan permintaan tidak berlaku. Kemudian hanya ada satu produk ya. Ini untuk grafik yang seperti ini hanya ada satu produk saja. Bila terdapat 2 produk, penerapan analisis BEP harus memperbandingkan
penjualan dua produk atau sales mix yang konstan. Ya, untuk dua produk ini kita akan pelajari di minggu selanjutnya. Ya. Oke, kemudian dalam jangka pendek kebijakan manajemen tentang operasi perusahaan itu tidak berubah ya asumsinya. Kemudian nomor 6, tingkat harga umum atau inflasi dalam jangka pendek itu tidak berubah. Kemudian nomor 7, tingkat penjualan dan produksi sinkron, tidak ada perubahan tingkat persediaan. Dan yang terakhir adalah efisiensi dan produktivitas per individu dalam jangka pendek ini tidak berubah. Ya, itu adalah asumsi dalam analisis BEP ya untuk grafik yang seperti ini. Nah, mungkin cukup itu yang bisa saya sampaikan untuk penjelasan analisis BEP satu produk, kemudian untuk produk lebih dari satu produk itu nanti akan saya jelaskan di video selanjutnya di minggu depan. Oke, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.